فإن الله سبحانه قال رحمه الله فإن الله سبحانه وتعالى جعل النكاح الثاني وطلاقه واسمه كنكاح الأول وطلاقه واسمه فهذا زوج وهذا زوج وذاك نكاح وهذا نكاح وكذلك الطلاق ومعلوم أن النكاح المحلل وطلاقه واسمه لا يشبه نكاح الأول ولا طلاقه ولا اسمه كاسمه ذاك زوج راغب قاصد للنكاح باذل للمهر ملتزم للنفقة والسكنة والكسوة وغير ذلك من خصائص النكاح والمحلل بريء من ذلك كله غير ملتزم لشيء منه. Begitu pula kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan yang kedua dan tolaknya dan namanya seperti pernikahan yang awal dan tolaknya dan namanya. Maka ini adalah suami dan ini juga suami. Sana pernikahan dan ini juga pernikahan. Maka begitu pula talak. Nah, kaidah berikutnya dan sudah perkara maklum bahwasanya nikah al-muhallil yaitu pernikahan yang licik dan talaknya dan penamaannya tidak sama dengan pernikahan yang awal dan tidak pula sama dengan talaknya dan tidak pula namanya seperti namanya. Yang pertama itu adalah pernikahan yang memang ada keinginan, kecenderungan dan rasa suka. Qasidun linikah memang tujuannya untuk nikah. Badalul lil mahar memang dia mencari mahar, dia memberikan mahar. Multazimun lin nafaqah memang dia mengharuskan dia mewajibkan dia berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan nafkah, pakaian dan rumah, tempat tinggal. Wa dzalika dan selainnya dari pengkhususan nikah. Wal muhallil barin min dzalika kulli, adapun yang melakukan pernikahan licik maka dia berlepas diri dari semua itu. Tidak ada tujuannya untuk pernikahannya tersebut timbul rasa cinta, memang bukan tujuan untuk nikah yang abadi, bukan untuk memberikan mahar, bukan juga untuk memberikan nafkah, rumah dan pakaian. Nah, dia berlepas diri semua itu. Wa ghairu multazimin li syai'in minhu, dan tidak dia melazimkan dan dia tidak ghairu multazam dan dia tidak diharuskan dengan itu. Orang yang melakukan pernikahan licik. Baik. Wa idza kana Allah Ta'ala wa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam qad harrama nikah al-mut'ah ma anna qasda zawji al-istimta' bil mar'ati wa yuqima ma'aha zamanan wa multazimun li huquqin nikah fal muhallil walladhi laysa lahu gharadun an yuqima ma'al mar'ati illa qadra ma yanzu 'alayha katisil musta'ar lidzalika thumma yufariquha aw la bitahrim. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala Rasulnya telah mengharamkan pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan nikah kontrak. Nah, padahal tujuannya nikah kontrak itu untuk adanya saling menikmati antara pasangan pasurti tersebut. Dan dia tinggal bersamanya dalam beberapa waktu. Wa multazimul huquqil nikah. Dan dia berhak mendapatkan hak-hak pernikahan. Maka yang melakukan pernikahan licik tidak ada tujuannya dia itu. Dia tidak memiliki tujuan tersebut untuk mukim, yaitu tinggal bersama, susah dan senang, suka duka. Nah, dia tidak ada tujuan itu bersama wanita tersebut, kecuali sesuai kadar yang memang dia ingin mendapatkan manfaat darinya, dari wanita tersebut. Kemudian setelah itu dia menceraikannya, maka tentunya ini lebih pantas untuk diharamkan, maka tentunya lebih pantas untuk diharamkan. Nah, ya, apabila Allah mengharamkan nikah mut'ah karena tujuan memang dia ingin menikmati, ada pasangan, tapi ada tujuan dia cuma beberapa bulan saja, beberapa tahun saja. Padahal itu ada akad nikahnya, ada maharnya, ada ininya, tapi Allah tetap mengharamkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pernikahan licik lebih pantas untuk diharamkan. Nah, ya, karena tidak ada tujuannya untuk bersama wanita tersebut kecuali sesuai kadar yang memang dia ingin mendapatkan saja keuntungan. Kemudian setelah itu dia ceraikan. Baik. Wa sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yaqul
nikahul mut'ati khairun min nikahil tahlil min 12 wajhan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nikah mut'ah lebih baik daripada pernikahan licik ini dari 12 sisi. Padahal keduanya haram ya. Nikah mut'ah ini adalah perkara yang haram, namun dia tetap lebih baik daripada pernikahan licik ini. Padahal keduanya haram. Coba lihat ya. Perkara yang haram ada perbandingan juga. Satu haram, dua-duanya haram nih. Nah, baik ya. Namun yang haram yang satu masih lebih baik daripada haram yang kedua, perkara yang haram yang kedua dari 12 sisi. Nah ya, jadi di sini jangan dianggap, berarti kalau haram itu tidak ada kebaikan. Ada kebaikan tapi tetap haram. Paham ya? Nah, tetap haram, tetap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap haram. Ya, nah itu. Jadi jangan dianggap enteng perkara yang haram walaupun dengan berdalil ada kebaikannya. Nah, ya. Yang pertama, ahaduha anna nikah al-mut'ati kana masyru'an fi awalil Islam wa nikah tahlil lam yusra' fi zamanin min al-azman. Perbedaan yang pertama, pernikahan mut'ah di awal Islam dia disyariatkan. Nah, ini kan kebaikan. Kemudian diharamkan setelah itu. Sedangkan nikah tahlil atau nikah licik ini tidak diharamkan, tidak disyariatkan dari awal Islam sampai sekarang. Nah, itu kan masih ada kebaikan, pernah disyariatkan, kemudian diharamkan setelah itu. Yang kedua, anna sahabata tamattau ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun fi sahabati muhallilun qattu. Yang kedua, bahwasanya sahabat mereka melakukan tamattu, nikah mut'ah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun bersamaan dan itu tidak ada seorang pun sahabat yang menjadi muhallil, melakukan pernikahan licik ini, tidak ada. Nah ya, sahabat semuanya, para sahabat tidak sedikit bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan mut'ah ketika disyariatkan. Namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang melakukan pernikahan licik ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-thalith anna nikah mut'ah mukhtalafun fi baina as-sahabati fa abahahu Ibnu Abbas wa qila inna raja'anu wa abahahu Abdullah bin Mas'ud fa fi sahihaini anhu qala kunna naghzu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa lana nisa'un fa kunna la nastakhsi fanahana an dhalika thumma rakhasa lana an nankiha al-mar'ata bithawabi ila ajal thumma qara Abdullah ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu at-tayyibati ma ahallallahu lakum wa fata Ibn Abbas biya masyhura qala Urwa qama Abdullah bin Zubair di Makkah fa qala inna nasan ama Allah ta'ala qulubahum kama ama absaram yuftuna bil muta yu'arridu bi Abdullah bin Abbas fanadahu faqala innaka lajilfun jafi fal amru laqad kanat al mut'atu tuf'alu ala ahdi imamil muttaqin yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Ibnu Zubair fajarrib nafsaka fa wallahi la in fa'altaha la arjumannaka bi ahjarik. Subhanallah ya. Fahada qaul Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas bin Muta wa dzaka qauluha wa riwayatuhuma fi nikah tahlil. Nah, yang ketiga, bahwasanya nikah muta itu terjadi perbedaan pendapat para sahabat. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma membolehkan, walaupun ada yang mengatakan beliau rujuk. Sebagaimana Syekh Albani rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab Al-Irwa jilid 6 halaman 319. Nah, dan sungguh Syekh Albani rahimahullah menjelaskan dalam kitab Al-Irwa jilid 6 halaman 319 bahwasanya tidak sabit, tidak sahih bahwasanya beliau Ibn Abbas rujuk dari pendapatnya beliau tersebut. Nah ya, jadi tidak benar. Beliau tetap membolehkan mut'ah itu ya. Dan begitu pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala membolehkannya. Sebagaimana dalam Sahihain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullahu taala dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan,
Dulu kami berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bagi kami wanita pada saat itu. Maka kami pun mengatakan, tidakkah kami melakukan kebiri? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kami mengkebiri diri sendiri. Kemudian setelah itu beliau memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi wanita bisaub, yaitu melakukan nikah mut'ah sampai waktu tertentu. Kemudian beliau Abdullah bin Mas'ud membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, jangan kalian mengharamkan perkara-perkara baik yang Allah haramkan bagi kalian. Baik. Dan fatwa Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu masyhur. Berkata Urwa, Abdullah bin Zubair berdiri di Mekah karena beliau adalah seorang sahabat dan khalifah. Beliau mengatakan, faqala inna nasan, sesungguhnya sebagian manusia Allah telah membutakan hati mereka sebagaimana Allah membutakan pandangan-pandangan mereka. Mereka berfatwa dengan mut'ah. Ya, yu'arridu bi Abdullah bin Abbas. Yang beliau maksudkan adalah Abdullah bin Abbas. Biasa itu para sahabat ya ikhwan, mengeritik dengan keras dan tegas. Tapi mereka tidak baper. Nah ya wajar lah ya, orang Arab dan orang Indonesia kan baper. Beda lah. Nah, sudah baper, ilmunya kurang lagi. Waduh. Baik. Kata Abdullah bin Zubair berdiri Mekah. Sesungguhnya manusia Allah telah butakan hatinya sebagaimana Allah butakan matanya. Ini beliau katakan ketika Abdullah bin Abbas sudah menua. Nah, beliau kan di akhir ayatnya buta. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Keras loh ini perkataannya. Baik. Beliau memaksudkan adalah Abdullah bin Abbas pada adahu. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yaitu memanggil Abdullah bin Zubair. Faqala innaka lajilfun jafi, betul-betul kamu sangat kasar. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu memanggil Abdullah bin Zubair karena beliau lebih tua, tapi Abdullah bin Zubair khalifah pada saat itu masalahnya. Khalifah pimpinan. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan kamu sangat kasar. Fala amri. Sungguh-sungguh mut'ah itu dilakukan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman Imam Muttaqin. Nah, beliau memaksudkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdullah bin Zubair mengatakan, fajarib nafsak. Kamu lakukan coba. Kau lakukan lagi itu mut'ah. Demi Allah, kalau benar-benar kamu lakukan, saya akan rajam. Saya lempar kamu dengan batu. Coba lihat. Biasa itu di zaman sahabat. Perkataan tegas dan keras. Karena mereka berpendirian terhadap ilmu yang sampai pada mereka. Nah, tidak masalah itu. Ya wajar lah ya. Abdullah bin Abbas orang berilmu, Abdullah bin Zubair orang berilmu, jadi baperan itu tidak ada. Baperan itu tidak ada. Di bawah hati itu tidak ada. Apalagi sampai mau baku bombe, baik. Nah, ya. Bukan jangan kalian santri harus berjiwa besar, hilangkan sifat baper, gampang tersinggung, gampang dimasukkan hati, jangan. Itu justru penyakit, akan menjadi penyakit kamu. Terbawa nanti terhalangi dari kebaikan, terhalangi dari taufik, terhalangi dari istiqamah, terhalangi dari husnudzan, terhalangi untuk jaga ukhuwah. Ya iya. Begitu ya? Lihat. Keras nih. Kata Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala, oh lakukan, coba kau lakukan. Demi Allah kalau benar-benar kau lakukan, saya hajam kau dengan batu. Coba lihat. Padahal Abdullah bin Zubair lebih muda daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, tapi karena ini perkara agama dan perkara prinsip dan perkara halal dan haram, jelas, tidak ada toleransi. Nah itu kalian santri harus kuat deh. Semangat belajar ini. Fahadha qaul Ibn Abbas. Maka inilah perkataan Ibn Mas'ud, inilah perkataan Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas ketika perkara mut'ah. Bersamaan dengan itu perkataan beliau keduanya, Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas, dan riwayat dari keduanya tentang perkara tahlil nikah licik ini sangat keras juga.
beliau keduanya membolehkan mut'ah, nikah kontrak. Tapi bersamaan dengan itu, beliau yang membolehkan nikah mut'ah, nikah licik ini sangat keras juga mengatakan haram, terlaknat. Nah, itu ya. Nah. Arabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaji anhu fi la'nil mustamti' wal mustamta' biha harfun wahid wa ja'an fi la'nil muhallil wa muhallal lahu wa an sahabati ma taqaddama radhiyallahu ta'ala. Yang keempat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah datang satu riwayat pun dengan satu huruf saja beliau melaknat baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan nikah kontrak. Tapi telah datang riwayat dari beliau sallallahu alaihi wasallam melaknat pernikahan licik, sutradara, aktor dan wanitanya. Dan begitu pula dari sahabat, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Nah, itu ya. Baik. Al-khamis anna al-mustamti' lahu gharadun sahihun fil mar'ati wa laha gharadun an tuqima ma'ahu muddatan nikah fa gharadu al-maqsud bin nikah muddatan wal muhallil la gharada lahu siwa'an anna musta'arun lid-darabi katis fa nikahuhu ghairu maqsudin lahu wa la lil mar'ati wa la lil wali wa innama huwa kama qala al-Hasan mismarun narin fi hududillah wa hadhihi tasmiyatu mutabiqun lil ma'na. Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah yuridul hasan anna al-mismar huwa alladhi yuthabbitu syai'an al-masmur fa kadzalika hadha yathbutu tilka al-mar'a li zawjiha wa qad harramaha Allah taala alaihi. Yang kelima, bahwasanya orang yang laki-laki yang melakukan nikah kontrak ini memang tujuannya tujuan yang benar pada wanita tersebut. Nah, dia memang ingin, dan wanita itu juga punya tujuan untuk dia bisa bersama laki-laki tersebut di dalam beberapa pernikahan, beberapa waktu dari pernikahan tersebut. Maka tujuan mereka di dalam pernikahan kontrak tersebut, memang ada batas waktunya dan itu dibolehkan. Nah, di awal Islam ya, tapi ya. Nah, adapun yang melakukan pernikahan licik tidak ada tujuan sama sekali selain untuk mengambil kesempatan saja. Nah, nikah licik ini tidak ada tujuan sahih yang benarkan syariat kecuali untuk mengambil kesempatan saja, kesempatan dalam kesempitan. Pernikahan, maka pernikahan licik itu tidak ada tujuan syar'inya, baik bagi dia laki-lakinya maupun perempuannya dan bagi walinya. Hanyalah tujuan dia itu sebagaimana perkataan Hasan, dendangan neraka di dalam hukum-hukum Allah. Ya, taib. As-sadisu annal mustamti'a lam yahtal ala tahlil ma harramallahu ta'ala falaysa minal mukhadi'in alladhina yukhadi'una Allah ta'ala ka'annama yukhadi'una as-sibyan bal huwa nakihun zahiran wa batinan wa muhallilu makirun mukhadi'un muttakhidun ayatillahi huzwa wa lidzalika jaa fi wa'idihi wa lani ma lam yaji fi wa'idi mustamti mithlu wala qarib minhu. Yang keenam, bahwasanya mustamti dia tidak menghalalkan apa yang Allah, yaitu dia orang yang melakukan nikah kontrak ini, dia tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan, tidak. Dan dia bukan termasuk orang-orang yang melakukan tipuan, orang-orang yang menipu dalam hukum-hukum Allah, yang mereka ingin menipu Allah sebagaimana mereka menipu anak kecil. Akan tetapi bahkan pernikahan nikah kontrak ini adalah nikah yang syar'i, yang sahih secara lahir dan batin. Adapun pernikahan licik, makir, itu orang yang melakukan makar. Ini aku sini. Jadi perhatikan memang makna makar itu. Makar itu jangan dipahami terbatas ya. Saya sudah masukkan di majelis. Silakan paham betul-betul namanya pengertian makar yang dijelaskan oleh para ulama. Supaya kita tahu ini perbuatan makar, orangnya orang yang makir ataukah tidak. Nah, supaya kita tidak gampang tertipu dan tidak gampang termakan, kita harus berbaik sangka. Tidak, berbaik sangka itu pada tempatnya, dan perbuatan makar itu ada maknanya, ada artinya. Tidak. Maka adapun orang yang melakukan pernikahan licik ini, maka dia orang yang pembuat makar. Padahal dia tujuannya apa? Tujuannya itu supaya laki-laki ini dia menikahi mantan istrinya dengan akad, dengan begini. Kalau orang yang bodoh, orang yang kurang ilmu, yang tidak menuntut ilmu, dia akan paham dari mana yang dibuat makar. Wajar kalau ada orang yang berkata begitu, ya begitu. Nah, karena memang dia kurang ilmu. Makanya pada kata para ulama,
Orang yang susah dilawan itu orang yang kurang ilmu. Nah, ya, makanya orang yang berilmu tidak usah dilayani sama orang yang kurang ilmu. Kalau kita mulai tidak usah. Biarkan waktu yang berjalan yang menjawabnya, dan akan nampak berjalan waktu. Begitu. Makanya ada di grup-grup, ya, Lamborghini walaupun harganya 7 miliar atau berapa miliar, kalau ditaruh di barisan apa ya, mobil-mobil apa pickup, tidak ada harganya itu Lamborghini, tidak ada wibawanya. Begitu. Makanya jangan disamakan. Nah, ibaratnya begitu. Nah, oleh karena itu, nah ini orang yang melakukan pernikahan licik ini pembuat makar dan mukhadi. Kalau kita sebutkan begitu, bagaimana, dari mana makarnya? Dia punya, ada walinya, ada akad nikahnya, ada maharnya, ada keridoannya. Dari mana buat makar ini? Ya, coba. Nah, begitu kan? Nah, itu ya. Baik, makanya kita semangat menuntut ilmu. Kalian ya, santri semangat menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu kalian akan tahu. Nah, dan kita juga ikhwan terus menuntut ilmu. Kita akan tahu bagaimanapun trik-trik yang dilakukan, kita akan tahu insya Allah. Ya, dengan apa? Menuntut ilmu. Nah, baik. Kata Syekhul Islam Taimiyah wal muhallil, maka orang yang melakukan pernikahan licik ini pembuat makar, mukhadi, penipu. Coba lihat. Padahal ada walinya, ada akadnya, ada ijab kabulnya. Ya tahu? Nah, ada maharnya. Masa dikatakan penipu? Ini kenyataan depan mata. Mana. Sampai kata ini bukti-buktinya ini. Ada aktenya, ada walinya, di KUA-nya, semuanya, semua. Tapi coba lihat. Bagaimana para ulama di dalam memahami suatu perkara. Apa katanya para ulama? Pelaku pernikahan licik ini pembuat makar dan penipu. Mutakhidh ayatillah huzwa, dan menjadikan ayat Allah sebagai candaan, olok-olok. Oleh karena itulah datang dalam hadis yang memberikan ancaman dan laknat kepada pelaku pernikahan licik ini yang tidak datang di dalam selainnya, yaitu pada orang yang melakukan pernikahan nikah mut'ah. Nah, itu kebaikan yang ke-6. Saya Asabi anal mustanta' yuridu marata li nafsihi wa hadha huwa sirrun nikahi wa maqsuduhu fa yuridu bi nikahihi hilluha la wa la yatawa haraman wal muhallilu la yuridu hillaha li nafsihi wa innama yuridu hillaha atau hillaha sama saja, hillaha li ghairi wa li hadha summiya muhallilan. Fa aina man yuridu ayuhilla lahu wata'a imra'atin yakhafu yata'aha haraman ila man la yuridu dhalika wa innama yuridu bi nikahiha ayuhilla wata'aha lighairihi fa hadha biddu syar'i Allah ta'ala wa dinihi wa biddu ma wudi'a lahu nikah. Yang ketujuh, bahwasanya orang yang melakukan pernikahan mut'ah tersebut memang dia menginginkan wanita itu sendiri. Memang dia cenderung ada kecenderungan, kesukaan dan pada hasrat padanya. Dan inilah rahasia pernikahan dan tujuan pernikahan. Namanya orang menikah itu memang dia suka sama wanita itu dan wanita suka pada laki-laki itu. Memang pernikahan sudah begitu. Itu sudah rahasianya, pernikahan sudah begitu. Maka dia ingin menikahinya dengan menghalalkan wanita itu untuk dirinya, bukan dengan bentuk melakukan hubungan persetubuhan dengan cara yang haram. Adapun oleh melakukan pernikahan licik, tidak ada dia menginginkan kehalalan wanita itu, tidak ada. Dia tidak menginginkan wanita itu untuk halal bagi dirinya. Hanyalah dia menginginkan wanita itu halal untuk orang lain. Makanya dia nikahi wanita itu. Itulah pernikahan licik. Walaupun ada akadnya, ada maharnya, kalau kita sekarang uang panai, ya, ada walinya, ada ijab kabulnya, tapi hatinya bukan untuk dia tujuan untuk orang lain. Pernikahan licik kan? Makanya oleh karena itu dia dinamakan orang yang muhallil. Muhallil itu orang yang menghalalkan. Ini kan licik. Menghalalkan segala cara itu namanya licik. Nah, gitu ya. Maka mana orang yang menginginkan untuk menghalalkan menjimai wanita, dia takut untuk menjimai dengan cara haram. Mana? Tidak ada. Orang yang memang menginginkan wanita itu halal bagi dirinya, dia tidak takut untuk menjimainya dengan cara yang halal. Tapi kalau orang yang tidak menginginkan wanita itu dengan cara maka dia begitu. Ya. Hanyalah dia menginginkan menikahi wanita tersebut
untuk dia menghalalkan perjumaan itu pada orang lain, sehingga dia ambil kesempatan saja. Maka ini perbuatan ini lawan dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan agamanya, dan lawan dari apa yang diletakkan padanya pernikahan. Nah, ya. Asamin yang kedelapan, annal fitral salimah wal qulub allati lam yatamakkan minha maradul jahl wa taqlid tanfiru min tahlil ashadda nifarin wa tu'ayyiruhu 'adama ta'yirin hatta inna katsiran minan nisa'i tu'ayyiru al-mar'ata bi aktsar mimma tu'ayyir bizina wa nikahul mutalatan tanfir minhu fitar wal uqul walau nafarat minhu lam yubah fi awal al-Islam. Yang kedelapan bahwasanya fitrah yang selamat. Nah, fitrah yang selamat, bahwasanya fitrah yang selamat itu dan hati yang tidak kokoh di dalamnya penyakit kebodohan dan taklid. Nah, itu. Masya Allah, ini perkata Syekhul Islam. Bahwasanya fitrah yang selamat dan hati yang tidak tercokok, yang tidak masuk di dalamnya dengan kokoh si penyakit bodoh dan taklid. Nah, jadi membuat hati itu, perbuatan seseorang itu kasar, kaku, bahkan menjauh dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, bahkan geleng-geleng kepala, itu karena memang penyakit kebodohan dan taklid di dalam jiwanya itu kokoh. Ya, mau lama ta'lim atau tidak lama ta'lim sama aja. Kalau kebodohan itu banyak ini, ya, kebodohan itu apa sebabnya ya, kawan? Ya, kurang menuntut ilmu. Ya, kurang menuntut ilmu. Nah, ya. Baik. Kata beliau bahwasanya fitrah yang selamat dan hati yang tidak kokoh hati yang di dalam dan hati yang tidak kokoh di dalamnya penyakit kebodohan dan taklid. Nah, ya. Maka dia akan lari hati itu dan fitrah yang selamat akan lari dari perbuatan pernikahan licik ini, walaupun dipoles dengan sepoles-polesnya. Asyad dan nifar, dengan pelarian yang sangat kencang, dan dia akan mencelanya dengan sebesar-besar pencelaan, sampai-sampai kebanyakan wanita mencela wanita yang melakukan pernikahan licik ini, lebih banyak dia mencelanya daripada dia mencela wanita yang berzina. Coba lihat, kalau sama sekarang lebih jelek itu yang berzina, dia pergi jual dirinya, dia dapat uang haram darinya, itu kan lebih jelek kalau pakai perasaan tuh. Ini orang mau baik-baik, dilamar baik-baik, begini baik-baik, ya bahasanya netizen. Mana ini ya? Tadi kalau orang sudah berapa kali netizen? Masa-masa. Nah, ya. Sampai-sampai kebanyakan wanita mencela wanita yang melakukan pernikahan licik ini lebih banyak daripada mereka mencela wanita yang berzina. Nah, coba lihat ya. Makanya oleh karena itu paham kita. Ini semua Anda bisa dapatkan di medsos, nggak bisa. Anda bisa dapatkan dengan banyak halusinasi, nggak bisa. Dengan banyak bergaul dengan orang-orang yang kurang ilmu, nggak bisa. Atau nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, nggak bisa. Nggak akan dapat. Justru isinya di dalam itu akan berurusan kepada orang-orang yang soleh. Ya ikhwan, nasihat saya pada antum semua dan di pribadi saya sebelumnya, berhati-hatilah dari sering nongkrong-nongkrong, bermajelis yang bukan majelis ilmu. Sudah banyak kasus dan kejadian majelis-majelis seperti begitu, ujung-ujungnya banyak kejadian bersangka sama orang-orang soleh, sama orang-orang baik. Sahih. Hari demi hari, waktu demi waktu, kenyataan yang membuktikan. Nah, ya, makanya kita waspadalah dari suka bermajelis yang tidak ada di sana majelis ilmu, bermula dari santai-santai, ujung-ujungnya ghibah, berburu sangka, nah seterusnya. Ini realita. Sudah banyak korban. Maka apakah kita ridho pada diri kita sendiri untuk menjadi korban berikutnya? Allah wallah. Nah, ya. Baik, makanya karena itu kita waspada. Apalagi kita ini sudah tua-tua. Hati-hati
Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Wa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya seseorang benar-benar dia melakukan amalan surga, sampai-sampai antara dia dan surga tidak ada jaraknya cuma sehasta. Tapi perjalanan membuktikan dia melakukan amalan penduduk surga, penduduk neraka dia masuk ke dalam. Sebaliknya, ya, hadis kelanjutan hadis tersebut. Kebalikan dari yang kedua. Apa sebabnya kalau bukan al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Masalul jannah, seseorang itu sesuai dengan agama temannya, maka lihatlah siapa kamu berteman dengannya. Nah, masalul jalisi sholih wa jalisi su kama sali apa? Jalisi al-misk wa nafkil kir. Permisalan teman yang soleh dan teman yang jelek seperti permisalan berteman dengan penjual parfum dan tukang las. Nah, sahih. Maka jadikan pengalaman itu sebagai eksperimen. Guru terbaik. Ya, jangan lupa sejarah. Itu ya. Yang saya pernah masukkan di majelis bahasanya Pak Ade, never leave story. Waduh, apa bahasa Inggris lah. Jangan pernah lupakan sejarah. Nah, ya. Maka itu penting bagi kita. Jangan begitu. Itu maksudnya jangan lupa sejarah. Jangan kita terjatuh seperti sejarah yang jelek. Tapi kita senantiasa masuk dalam kategori sejarah yang terbaik. Itu maksudnya perkataan para ya kalau kita Pak Ade itu, kalau para ulama ya apa tujuannya para ulama membuat tarikh kitab sejarah dari zaman Nabi Adam sampai di zaman beliau seperti Imam Dhahabi. Yang sebenarnya saya bacakan kepada kalian banyak faedah sebenarnya. Tapi karena kalian cuma mencatat tidak tahu hafal hadisnya. Nah, sudah tak rubah. Tapi ya, apa faedahnya itu? Bidayah wa Nihaya. Imam Ad-Dhahabi, Imam Ibnu Katsir menyebutkan biografi sejarah begini sampai dari iblis. Dia Ad-Dhahabi, siapa Ibnu Katsir dari zamannya iblis. Dia sebutkan kisahnya. Apa tujuannya? Apakah sudah sekadar wawasan? Tidak, supaya kita ambil pelajaran dari sejarah yang buruk, kita waspadainya. Dari sejarah yang jelek, untuk kita sejarah yang baik supaya kita termasuk di dalam sejarah itu. Nah, gitu ya. Nah, ini antara salah. Kita kembali pada pelajaran. Ini lihat coba lihat. Sampai kebanyakan wanita siapa yang maksud? Kebanyakan wanita yang apa? Orang-orang yang wanita yang kurang ilmunya atau yang banyak ilmunya? Orang yang banyak ilmunya ini. Sampai kebanyakan wanita yang dimaksudkan oleh Imam Syekhul Islam, ini wanita-wanita yang berilmu. Mereka menganggap lebih buruk wanita yang melakukan pernikahan licik ini daripada wanita pezina. Kalau sama sekarang, jangan buruk sangka dulu ya ukhti, jangan buruk sangka dulu ya sister, wah jangan buruk sangka dulu ya brother, jangan buruk sangka dulu ya akhi, wahai saudari, wahai saudara. Boleh jadi enggak. Ini kalau sudah pernikahan ini memang lebih jelek. Bagaimana caranya? Ada para ulama menjelaskannya. Oh betul itu. Tapi ini orang Indonesia nih. Saya sampaikan perkataan jelas. Tapi-tapinya itu lebih bagus. Kau bilang tapi daripada tapi. Kalau tapi kau bisa makan. Kalau tapi berarti kau membantah kebenaran. Nah kan begitu. Tapi kalau sih. Ya, sampai-sampai kebanyakan wanita yang berilmu tentunya, mereka menganggap jelek wanita yang melakukan pernikahan licik ini dibandingkan dari mereka menganggap jelek wanita berzina. Sahih, wanita berzina kita sepakat. Semua jelek. Tapi ini lebih jelek bagi siapa? Bagi orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu ya enggak akan bisa, ya. Nah, makanya kalau kita mau samakan sih, orang yang menikah dalam keadaan hamil, baik, itu yang buruk itu, hati-hati itu, ngerti kan? Nah, tapi mau apa lagi? Tapi, mau nikahan muta, nah ada pun nikahan muta, secara fitrah tidak akan lari, dan secara akal sehat pun tidak akan lari darinya. Kalau seandainya pernikahan muta ini fitrah dan akal yang sehat lari darinya,
tidak akan mungkin di awal Islam dibolehkan. Mungkin pada asalnya ini sesuai dengan fitrah. Nah, kemudian diharamkan setelah itu, ya. Nah, itu kan kebaikan, kan? Berarti sebelumnya pernah dihalalkan. Nah, ya. Baik. Atas ya ibaratnya beginilah pendekatan pemahaman saya, masih lebih baik mantan preman daripada mantan santri. Ya apa tidak? Kira-kira lebih bagus mana? Masih bagus mantan preman daripada mantan santri. Tapi tentunya yang lebih baik yaitu mantan preman dan istiqomah sampai mati. Nah itu. Tapi kalau mantan preman kembali jadi preman, wah itu waduh walat itu. Dulu mantan preman di pelabuhan, kemudian sekarang preman dalam syariat. Wah ini kacau ini. Lebih mendingan jadi preman di pelabuhan daripada preman syariat. Ya lah, lain lebih kuat dari bukan pahala dosanya ini. Ya lah. Nah, makanya kalian hati-hati jangan jadi mantan santri. Ya. Dimanapun kalian berada tetap jadi santri, penuntut ilmu, thalabil ilmi. Maksudnya apa? Apa yang kalian dapatkan di dalam pondok, dalam menjalankan ilmu, ibadah, baik dari membaca Al-Quran, baik dalam murojaah Al-Quran, baik di dalam mengamalkan ilmu, baik amalan sunnah atau wajib, itu bukan cuma di pondok. Nah, ya, paham tak? Itu namanya. Tapi kalau enggak, mantan santri mau. Ya, mantan santri itu namanya bekas santri. Maksud bekas santri, label santrinya itu yang dia melakukan sewaktu dijadi santri, melakukan baca Al-Quran. Kalian santri sekarang kan? Coba lihat, pada subuh kalian sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh berjamaah kalian murojaah. Sebelum murojaah itu ada yang zikir pagi dan petang. Ya apa tidak? Kemudian baca Al-Quran, tasmi', kemudian pagi lagi belajar, kemudian yang berikutnya pada subuh, pada duhur murojaah, pada asar tasmi' lagi, pada maghrib taklim, pada isya taklim, ada kemudian murojaah. Kalau setelah kalian tidak jadi santri lagi, tetap ini, walaupun tidak seperti begitu, tapi tetap apa gaya hidup itu masih ada. Nah itulah maksudnya. Ya, saya pribadi mantan damat. Tapi label damat itu masih ada sampai sekarang. Walaupun kita tidak belajar seperti dulu, karena kita belajar sampai jam 10 malam misalnya. Ya, saya belajar sampai jam 10 malam. Nah gitu, ya. Jam 10 malam. Store Al-Quran itu 3 juz per hari. Ada teman tasmi saya orang Arab gitu. Begitu. Tapi itu kan tidak sekarang soal kondisi, karena kondisi saya punya tanggung jawab anak istri. Tapi nuansa itu, citra itu, label itu masih melekat sampai sekarang. Nah, pada saya tinggalkan damat 2008, 16 tahun yang lalu. Hal tersebut. Kenapa? Karena itu kita tidak mau jadi mantan santri. Kenapa? Karena ini dibawa wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka kalian nanti ya, dimanapun kalian berada, apa yang kalian sudah tahu, dan kalian sudah tahu amal soleh semuanya apa tidak? Saya mau tanya kalian santri, pada subuh baca Al-Quran amal soleh apa tidak? Amal soleh. Belajar pagi sampai kalian waktu istirahat amal soleh? Soleh. Pada duhur apa? Murojaah amal soleh. Baca Al-Quran semua soleh. Jawaban cuma satu. Makanya kalau kalian nanti bukan jadi santri, bukan di sini lagi, itu amal soleh jangan ditinggalkan. Ya, kalau kalian sudah tahu dan hati kalian sudah mengetahui itu amal soleh, jangan tinggalkan. Apalagi tinggalkan sama sekali. Berkurang tidak apa-apa, tapi jangan tinggalkan sama sekali. Paham ya? Kenapa? Karena kalau kau tinggalkan, ingat itu firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, saya tambah kau. Wala in kafartum, kalau kalian kufur, apa kufur nikmat? Ini sudah kalian tahu amal soleh, kenikmatan anugerah dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian meninggalkannya. Nah, ini adabku pedih. Adab yang paling pedih dalam umat Islam apa? Dimatikan hatinya dalam keadaan dia tidak sadar. Nah iya. Bukti Allah menambahkan. Coba lihat saya. Yang ke-9 satu ada berapa kah? Ada berapa semua tadi? 12 masih saya. Cukup. Atas
kamu lagi. Baik. Atas anna nikah mutati yuswi ijarat dapat muddatan lirukub wa ijarat dar muddatan litifai bisukna wa ijarat al-abdi lil khidmati muddatan wa nahwu dhalika mimma lil badil fihi gharadun sahih walakin lamma dakhalahu at-tawqit akhrajahu an maqsud nikah alladhi syari'a biwasf ad-dawa wal istimrar wa hadha bi khilaf nikah muhallil fa innahu la yasbihu shay'an min dhalika wa lihadha shabbahu as-sahabah radhiyallahu ta'ala bisafah wa sabbahuhu bi isti'arati tis lidrab. Permisalan kebaikan yang ke-9 bahwasanya pernikahan mut'ah, nasihat dunia bagi kita semua ya. Baik. Yang 9 bahwasanya nikah mut'ah yaitu menyerupai menyewa kendaraan dengan waktu ya seperti rental. Nah, ini bahasanya. Nikah mut'ah itu seperti menyewa rental, mobil rental. Menyewa rumah, kos-kosan untuk beberapa lama waktunya, diambil waktunya untuk beberapa tahun ditempati. Dan menyewa budak untuk dia melayani kita. Oh, sama dulu budak namanya. Untuk mengangkut, mau kerja sawah, kerja indah seterusnya. Dan semisalnya, yang semua itu dibolehkan secara syariat. Akan tetapi tatkala dakhalu tauqid akhraju an maksud nikah, akan tetapi tatkala masuk di dalamnya masa waktu itu yang dia mengeluarkan dari tujuan pernikahan yang disyariatkan dengan bentuk dawam istimrar, maka disitulah disebabkan pernikahan nikah kontrak ini diharamkan berjalan waktu. Ya, tapi awal syariat seperti itu keadaannya diserupakan. Tapi karena tujuannya bukan untuk pernikahan yang lama, yang kekal, maka diharamkan setelah itu. Berbeda dengan pernikahan yang licik ini. Memang tidak ada serupanya sedikit pun dengan itu. Sehingga itulah para sahabat menyamakan, menyerupakan pernikahan licik ini dengan kedunguan. Ya, dengan kedunguan. Baik. Yang ke-10 al-ashir anna Allah subhanahu wa ta'ala nasaba hadhil asbab kal-bai' wal-ijara wal-hiba wal-nikah mufdiyatan ila kamin ja'alaha musabbabatin laha wa muqtadayatin faja'ala al-bai'a sababan lil mulki raqabah wal-ijara sababan lil mulki manfa'a wal intifa' wa nikah sababan lil malaki al-bud'i wa hillil wat'i wal muhallil munaqidun ma'aqis بشرع الله تعالى ودينه فإنه جعل نكاحه سببا لتمليك المطلق البدء وإحلاله له ولم يقصد بالنكاح ما شرعه الله تعالى له من ملكه وهو للبدء وحله له ولا له غرض بذلك ولا دخل عليه وإنما قصد بأمر آخر لم يشرع له ذلك سبب ولم يجعل طريقا له. Yang ke-10 intinya yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikah mut'ah itu, ya, menjadikan nikah mut'ah tersebut sebagai bentuk seperti jual beli, dan persewaan dan perbuatan hibah dan pernikahan, ya, yang mana nikah mut'ah ini tujuannya untuk dia mendapatkan manfaat baik bagi laki-lakinya maupun perempuannya, dan dengan pernikahan tersebut untuk mendapatkan perjimaan yang sah. Perjimaan yang sah. Adapun pernikahan licik ini tak balenya 100% kata beliau rahimahullah, bahasa bebasnya. Tak balenya dari syariat Allah dan agamanya. Kenapa? Karena dia menikahi wanita tersebut tujuannya supaya mantan suaminya bisa kembali padanya. Nah, itu. Sedangkan nikah kontrak memang untuk timbul mawaddah warahmah. Memang tujuannya untuk menghalalkan apa yang sebelumnya Allah haramkan. Itu tidak boleh kita menjimai wanita itu yang belum jadi istri yang sah. Nah, tapi ini dia si pernikahan licik, dia itu melakukan pernikahan tersebut tujuannya untuk menghalalkan itu wanita pada laki-laki yang sebelumnya, pada orang lain. Ini namanya tabalik sekali, ya. Sehingga dia tidak memaksudkan dalamnya pernikahan yang Allah syariatkan padanya. Nah, untuk perjimaan tersebut. Baik. Yang ke-11 annal muhallila min jinsil munafiq
fa inna munafiqa yudhiru annahu muslim multazimun li aqli al-islam dhahir wa batinan wa huwa fil batin ghair multazimin lahu wa kadzalika muhallil yudhiru annahu zawj wa annahu yurid nikah wa yusammi al-mahr wa yashidu ala ridha al-mar'a wa fil batin bi khilaf dhalik la yurid an yakuna zawjan wa la an takuna al-mar'atu zawjatan lahu wa la yurid badal al-sadaq wa la al-qiyam bi huquq an-nikah wa qad adhara khilaf ma abtana wa annahu murid lidhalik wallahu ya'lamu wal hadirun wal mar'atu wa huwa mutalliq wa anna al-amru laysa kadhalik wa annahu ghairu zawjin ala al-haqiqah wa la hiya imra'atu ala al-haqiqah. Yang ke-11 yaitu perbuatan pernikahan licik ini merupakan diantara jenis perbuatan kemunafikan. Nah ya, perbuatan kemunafikan. Bahwasanya muhallil ini diantara jenis perbuatan kemunafikan. Karena orang munafik itu apa? Dia menampakkan keislamannya bahwa dia muslim, yang iltizam, yang berpegang teguh terhadap akad-akad Islam secara lahir dan batin, namun secara batinnya tidak mau. Nah ya, ini nih munafik apa politiknya licik. Ya licik, namanya orang politik kan licik. Tidak ada teman abadi, tidak ada musuh. Ya. Yaitu bagaimana bentuknya orang yang melakukan pernikahan licik ini, dia menampakkan dia suaminya, dia menginginkan nikah, dia menyebutkan maharnya, dia mendatangkan saksi pada keridhaan wanita itu, padahal dalam batinnya berbeda itu. Dia tidak menginginkan dia sebagai suami saya, dia tidak menginginkan kamu wahai wanita sebagai suami saya, enggak. Kamu adalah istri saya, enggak. Dia yang memberikan mahar itu bukan kemauan dia, memang sudah ada trik kan apa kata sepakat deal-dealan dengan sutradara. Nah itu ya, dia tidak menginginkan untuk menjadi suaminya, dia tidak menginginkan wanita sebagai istrinya, dia tidak ingin memberikan mahar padanya, dia tidak ingin menunaikan hak-hak sebagai pernikahan, enggak. Tapi dia menampakkan apa yang berbeda dari batinnya, padahal Allah mengetahui. Ya, ini dia. Maka pada hakikatnya dia bukan suaminya yang hakiki dan wanita itu bukan istrinya yang hakiki. Betul apa tidak ini? Betul. Kenapa? Ya karena begitu pernikahan ini. Yang ke-12 yang terakhir, bahwasanya anna nikah al-muhallil la yusbi nikah ahli jaliyah wala nikah ahli Islam wa kana ahli jahiliyati yata'atawna fi ankihati umuran munkara wa lam yakunu yarduna nikah tahlil wa la yaf'alunahu. Naam. Baik. Yang ke-12 bahwasanya nikah licik ini tidak menyerupai pernikahan di zaman jahiliyah dan tidak pula menyerupai pernikahan Islam. Nah, ya. Karena pernikahan jahiliyah di zaman zaman jahiliyah ada beberapa cara mereka yang mungkar dalam melakukan pernikahan jahiliyah. Nah, ya. Baik. Di sini disebutkan bentuk-bentuk pernikahan di zaman jahiliyah ada 4 macamnya. Ya, bentuk pernikahan di zaman jahiliyah, yaitu yang sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Urwah bin Zubair, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan padanya bahwasanya anna nikah fil jahiliyah kana ala arba'ati anha. Bahwasanya pernikahan di zaman jahiliyah itu ada 4 model. Yang pertama, nikah seperti pernikahan manusia zaman sekarang. Apa itu? Laki-laki datang melamar, yakhtubur rajul ila rajuli wali, yaitu dia datang ke seorang laki, dia datang melamar pada walinya perempuan itu. Ya. Kemudian walinya itu dia ridho. Nah, sudah dinikahi pernikahan. Nah, seperti kita semua ini, ya. Itu pernikahan sama jahiliyah. Pernikahan yang kedua kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu seseorang dia mengatakan pada istrinya, yaitu dia seseorang dia mengatakan pada istrinya, kalau kamu sudah bersih wahai idza tahurat min tamsiha, jika dia sudah bersih dari haidnya, arsili ila fulan. Nah, fastab'idi minhu fa tazila zawja wa la yamassuha abadan hatta yatabayyana hamluha min dhalika rajul alladhi yastab'u minhu fa yatabayyana hamluha asabaha zawjuha idza ahabba wa inma yaqulu dhalika raqbatan fi najabatil walad fa kana hadha nikah nikahul istibba. Nikah yang kedua ini dia di zaman jahiliyah, ya, yaitu seseorang mengatakan pada suaminya, pada istrinya, kalau kamu sudah berhenti haidmu, ya, kamu sudah itu kamu pergi sama itu laki-laki, kamu tidur sama dia di masa-masa suburmu terlebih lagi,
Nah, sang suami tidak mendekati sampai masa subuhnya lewat itu sang istrinya. Nah, ketika sang istri ini sudah jelas nih dia hamil, baru maka dia mau sang suami kembali lagi dia jimai kalau dia mau. Yang penting dia tujuan itu kalau bersih dari haid dari istrinya, dia setelah nikah setelah dia hamil sudah nih dia datang lagi istrinya. Oh, kau sudah hamil ya? Oh iya. Nah, tujuannya ini pernikahan zaman jahiliyah karena memang dia ingin punya anak. Ini banyak terjadi zaman jahiliyah sama sekarang ini. Pernikahan jahiliyah terjadi zaman sekarang banyak. Karena dia sudah lama menikah tidak punya anak, bagaimana solusinya ini? Nah, tapi banyak keren sekarang. Bayi tabung. Dia ambil ambil spermanya orang, tapi tidak ada yang mau jima, tapi spermanya sama gini. Hanya karena sekarang teknologi canggih. Jangan, tetap spermanya, bayi tabung suaminya dan istrinya itu masih halal. Nah, ini ada pernikahan ini banyak di kota-kota besar ya. Itu nikah jahiliyah. Nikah jahiliyah. Kemudian nikah yang ketiga yaitu istimaratu ma'dun al-asra fa yadkhulu al-mar'a. Saya harus terjemahkan ya. Yaitu berkumpul 3 laki-laki sampai 9. Semuanya satu-satu tapi bukan keroyok. Masuk kepada satu wanita. Apabila wanita ini hamil, maka wanita itu dikumpulkan di 3 sampai 9 laki-laki itu. Si wanita ini terserah dia pilih yang mana laki jadi suaminya. Karena semuanya yang pernah setuju dia, pernah jima dia sudah hamil sekarang itu wanita. Ya, walinya kok hamil ya? Siapa yang lain? Ini ada 9 orang ini. Sebutkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, dan seterusnya. Oh sudah kalau begitu, walinya datangkan semua orang itu yang telah menjimai anak wanitanya. Anak wanita ini terserah dia pilih siapa yang menjadi suaminya. Oh si M, nah sudah ya tidak boleh dia menolak. Tidak boleh menolak. Yang lainnya sudah bebas. Nah, itu pernikahan jahiliyah. Nah, ya. Maka kemudian wanita tersebut mengatakan fatakulhum qad arabtu alladzi kana min amrikum. Kemudian wanita mengatakan kalian sudah tahu ini perkara kalian. Kalian sudah menjimai saya, kata wanita itu. Wa qad walad, dan saya sudah melahirkan. Maka ini anakmu. Nah, itu apa? Dia sebutkan anak itu, dia tunjuk siapa bapaknya, terserah dia, ada 9 orang itu. Yang mana dia suka, oh ini yang paling ganteng, ini namanya. Nah, yang jelek ya kau cari lagi. Nah, kau cari lagi, digolong. Nah, begitu. Ini sampai pernikahan jahiliyah. Terjadi apa sama sekarang? Terjadi. Pernikahan yang keempat, mau ada pernikahan sama jahiliyah. Yajtamin nas al-katsir, yaitu berkumpul manusia banyak. Semua ini lebih dari 10 ini. Wah, ini. Dia masuk pada seorang wanita, giliran maksudnya. Nah, la tamtan, wanita itu tidak menolak satupun, siapapun dari itu, mau 20 orang, 30 orang terserah, santai saja, ya, open BO istilah kerennya, ya. Kenapa? Karena memang dia ini pelat, ya begitu, ya, mereka nah, apabila itu ya berkumpul laki-laki wanita. Laki-laki yang banyak, mereka masuk kepada wanita-wanita pelacur. Ya, kemudian ketika wanita pelacur ini sudah dijimai banyak laki-laki ini dan mereka hamil semuanya, maka si wanita-wanita ini, yang sudah hamil pelacur-pelacur misalnya pelacur hamil, sisa ada 7 ini yang pernah masuk ke saya ini adalah 20 orang, dipanggil 20 orang itu. Sama dengan ini, tapi ini banyak wanita, banyak korbannya, dan laki-lakinya banyak korban juga. Wanitanya yang hamil 10 orang, laki-lakinya 30 orang. Nah, mulai dari A, si wanita. Oh ini, saya anak sudah melahirkan ya. Oh saya suamiku ini, si A. Si A tidak boleh menolak, nah ini suamimu. Ini istrimu. Si B lagi boleh, tidak boleh lagi si B, dia bilang ini suaminya yang sudah ditunjuk sama wanita A, tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah tunjuk, karena dia yang pertama berhak memilih. Si B mata, oh ini suamiku laki-lakinya ini anaknya itu si C tidak boleh menolak, harus ini. Kalau tidak, di sama jahiliyah bagaimana sama jahiliyah? Ya, sama jahiliyah itu sama itu kalau kau mencuri ayam, seharusnya kau tidak dipotong, kau dilempar batu sampai mati. Nah itu kan pencuri ayam kesian. Tapi kalau koruptor tidak, itu sama jahiliyah sama aja. Ya, baik.
Nah, kalau kemudian sudah dia pilih C, maka si A sudah dapat suaminya, wanita yang pertama dapat suaminya si A. Si B, wanita kedua sudah dapat wanita dia tunjuk si C. Si yang wanita ketiga dia tunjuk yang J. Tidak boleh dia menolak, begitu seterusnya. Paham ya? Itulah model pernikahan sama jahiliyah, Allah haramkan pernikahan tersebut. Nah, adapun pernikahan muhalil tidak ada sama sekali dalam model pernikahan ini. Semuanya dia melakukan kelicikan yang lebih adab lagi, yang lebih beradab lagi dari model jahiliyah. Paham ya? Paham ya? Itu dia. Kenapa nikah mut'ah lebih afdol? Lebih afdol. Masih ada lebih baiknya daripada nikah licik tersebut. Masya Allah. Pengantinnya Sahih Bukhari mantap dah. Naam. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.